Ini ilmu mahal bro. 15 hukum biar lo dikejar cewek. Khususnya buat lo yang masih single dan minim pengalaman sama cewek. Diambil dari buku legend judulnya Atomic Attraction. Siap kita mulai ya my brother? Pernah nggak lo ngerasa nggak terlihat? Lo ngerasa cewek-cewek di luar sana buta karena nggak bisa lihat kebaikan hati lo. Lo ngerasa sendirian, nggak ada chat masuk, nggak ada yang nanyain kabar, dan lo ngerasa lo nggak disukai sama siapa-siapa. My brother, dengerin gua baik-baik. Masalah lo bukan karena lo kurang baik. Masalah lo adalah lo membosankan. Masalah lo adalah lo nggak punya daya tarik atomik yang bikin cewek secara biologis nengok ke arah lo. Lu sekarang ada di posisi 0. Ini posisi yang bagus, karena dari 0 lu cuma bisa naik ke atas. Lo nggak perlu mikirin cara balas chat cewek karena emang nggak ada yang chat lo. Jadi kita akan fokus 100% buat ngebangun ulang diri lo. Kita akan jadiin lo magnet. Ingat, magnet nggak perlu lari-lari ngejar besi. Magnet cuma diam. Dia kuat, dia padat, dan besi-besi itu yang bakal gelinding nyamperin dia. Kita bedah 15 hukumnya. Tapi tunggu dulu, sebelum masuk ke 15 hukum yang gue janjikan, kita bahas dulu tentang 5 hukum tambahan yang berhubungan sama uang, hubungannya sama duit. Karena bahasan tentang menarik wanita tanpa membahas fakta pahit tentang duit, itu sama dengan bohong besar. Dan gua gak mau membohong lu. Hukum pertama adalah keamanan di atas pamer, alias security over flexing. Banyak cowok terjebak gaya hidup palsu, gaji pas-pasan, tapi maksa kredit mobil sport atau motor gede cuma buat dapat perhatian cewek. Lu pikir lu keren, padahal wanita bisa mencium bau kecemasan finansial dari keringat lo. Wanita tahu kalau lu sebenarnya stres mikirin cicilan. Pria sejati tahu bahwa hal paling seksi di mata wanita adalah ketenangan. Dan ketenangan datang dari dana darurat yang tebal, bukan dari knalpot yang berisik. Wanita secara insting mencari sarang yang aman buat anak-anaknya nanti. Kalau lo terlilit utang, lo adalah bahaya. Tugas lo adalah berhenti pamer barang yang lo nggak mampu beli. Fokus bangun aset. Hukum kedua adalah jangan membeli hasrat atau don't buy desire. Ini kesalahan fatal para sim. Lo ngerasa lo kurang ganteng atau kurang asik. Jadi lo nyoba-nyogok cewek pakai hadiah mahal di awal PDKT. Lo bayarin semua belanjaan dia, lo beliin dia pulsa, berhenti. Itu menjijikan. Lo secara tidak sadar sedang bilang ke dia, aku gak cukup berharga buat kamu cintai. Jadi aku bayar kamu biar kamu mau sama aku. Lo merendahkan diri lo sendiri jadi dompet. Dan wanita tidak nafsu sama dompet. Wanita nafsu sama pria. Hukumnya jelas, jangan pernah mencoba membeli ketertarikan. Traktir makan atau kopi itu wajar sebagai sopan santun. Tapi jangan kasih hadiah mahal sebelum dia jadi milik lo yang sah. Biarkan dia jatuh cinta sama kepribadian lo, bukan sama transferan lo. Kalau dia pergi karena lo nggak ngasih duit, bersyukurlah, lo baru aja ngindarin peluru. Hukum ketiga adalah investasi pada angsa emas. Siapa angsa emasnya? Lu sendiri. Pria high value tidak pelit sama dirinya sendiri kalau urusannya buat upgrade diri. Uang lo jangan habis buat judi slot atau skim game. Pakai uang lo buat gym member, pakai buat beli buku, pakai buat ikut seminar skill, pakai buat beli baju yang rapi, pakai buat makan makanan sehat. Saat wanita lihat lu berani keluar duit buat kesehatan dan otak lu, dia bakal mikir, gila, cowok ini aset berharga, dia ngerawat dirinya dengan baik. Itu investasi yang kelihatan. Badan lu jadi bagus, wawasan lu jadi luas, karir lu jadi nanjak. Secara otomatis nilai pasar lu naik, dan wanita selalu mencari saham yang nilainya lagi naik, alias blue chip. Jadilah saham itu. Hukum keempat adalah ambisi yang terukur, atau the trajectory lo. Lo mungkin sekarang belum kaya, lo mungkin masih naik motor butut, lo mungkin masih ngekos, gak masalah. Wanita tidak selalu melihat di mana lo berada sekarang, tapi wanita melihat kemana arah lo pergi. Ini namanya lintasan atau trajektori. Cowok kaya tapi malas dan cuma ngabisin harta orang tua itu nggak seksi. Itu namanya bayi raksasa. Tapi cowok sederhana yang punya etos kerja gila-gilaan, yang punya rencana bisnis jelas, yang matanya nyala kalau ngomongin masa depan, itu sangat seksi. Wanita suka pria yang sedang mendaki gunung. Mereka pengen jadi pendamping dalam petualangan itu. Tugas lo adalah tunjukin ambisi lo lewat tindakan. Ceritain visi lo. Tunjukin kalau lo berjuang keras. Energi perjuangan itu memabukkan bagi wanita. Hukum kelima adalah direktur keuangan keluarga atau the family CFO. Dalam hubungan, wanita secara alami ingin dipimpin, termasuk dalam hal keuangan. Kalau lo boros, kalau lo gak tahu duit lo lari kemana,
Kalau lo gak bisa ngatur cash flow, wanita bakal ngerasa gak aman. Dia bakal ngambil alih kendali dan dia bakal jadi dominan. Lo kehilangan maskulin lo. Pria sejati harus bisa bilang tidak. Kemampuan lo buat ngatur anggaran itu adalah bentuk kepemimpinan yang nyata. Wanita akan hormat sama pria yang bisa mengendalikan sumber daya. Jadilah nahkoda kapal yang tahu kapan harus ngegas dan kapan harus ngerem. My brother, uang bukan segalanya, tapi uang adalah alat. Gunakan alat itu buat ngebangun benteng lo, bukan buat ngecat tembok biar kelihatan bagus dari luar doang. Jadilah pria yang mapan secara mental dan finansial, maka lo nggak perlu ngejar wanita. Mereka yang akan antri buat dapat tiket masuk ke dalam hidup lo yang stabil dan makmur. Oke, udah paham kan? Sekarang kita masuk ke 15 hukum yang jadi isi utama video ini. Hukum pertama adalah matikan radar cewek. Hukum pertama Christopher Benwell adalah diserikat atau pengabaian. Kalau lo mau dikejar, lo harus berhenti mengejar. Bahkan lo harus berhenti melihat. Mulai hari ini pasang modus. Pas lo jalan di mall, pas lo di kantor, fokus lurus ke depan. Jalan dengan tujuan. Jangan tolah-toleh nyari cewek. Cewek itu narsis. Pas lo nggak ngeliat dia, padahal cowok lain ngeliatin dia, ego dia terluka. Dia bakal mikir, siapa sih cowok ini kok sombong banget? Kok dia nggak tertarik sama gua? Di detik itu, lo udah nanam benih penasaran di otaknya. Jadilah orang yang sibuk baca buku kehidupan. Action list buat lo. Kalau lagi di tempat umum, tantang diri lo buat nggak kontak mata sama cewek cantik. Lihat jam tangan lo, lihat HP lo, lihat jalanan. Bikin diri lo sibuk dan tidak peduli. Hukum kedua adalah ilusi preselection. Lo bilang lo nggak punya teman cewek. Lo bilang lo jomblo akut. Jangan pernah tunjukin itu ke dunia. Cewek butuh bukti sosial. Cewek mau cowok yang dimauin cewek lain. Kalau lo kelihatan kesepian banget, cewek bakal mikir, pasti ada yang salah sama nih orang. Makanya dia sendirian. Lo harus ciptain ilusi kalau lo itu laku. Caranya bukan dengan bohong punya pacar, tapi dengan bergaul. Perbanyak interaksi sama lawan jenis di mana aja. Lu mungkin bingung. Loh, tadi kan katanya hukum pertama suruh matikan radar cewek, kenapa sekarang disuruh interaksi, bro? Simpelnya gini, interaksi yang dilarang di hukum pertama adalah interaksi yang cuma ngeliatin dan interaksi nggak langsung via chat. Mata lu cuma jelalatan, tapi lu nggak berani nyapa atau ajak ngobrol. Kelihatannya lu kayak cowok psycho yang menyeramkan. Berani sama cewek, tapi cuma lewat chatting WhatsApp atau DM Instagram. Interaksi yang dianjurkan di hukum kedua ini adalah interaksi langsung yang bisa membangun keberanian dan rasa percaya diri lo. Pas lo lihat, lo bikin cewek lain ketawa walaupun itu cuma mbak-mbak kasir, nilai lo naik. Analogi sederhananya adalah antrian restoran. Orang malas masuk restoran yang kosong, orang penasaran sama restoran yang rame. Bikin hidup lo kelihatan rame. Action list buat lo, berhenti jadi patung. Mulai hari ini, sapa setiap wanita yang melayani lo di toko atau restoran, bikin mereka senyum. Itu latihan mental, dan itu bukti sosial gratis. Hukum ketiga adalah fisik adalah kartu nama. Berhenti berlindung di balik kalimat, don't judge a book by its cover. Lo nggak disukai cewek, mungkin simple karena lo kelihatan kumel. Lo kelihatan kayak orang yang nggak bisa ngurus diri sendiri. Gimana cewek mau nyerahin dirinya ke lo, kalau lo aja nggak bisa ngurus badan lo sendiri? Kenwell menekankan pentingnya V-taper atau bentuk badan V. Bahu lebar, pinggang ramping. Itu sinyal universal kekuatan dan dominasi. Ini bukan soal jadi ganteng, ini soal jadi maskulin. Analogi sederhananya adalah etalase toko. Barang bagus kalau ditaruh di etalase berdebu dan gelap, nggak ada yang mau beli. Badan lo adalah etalase jiwa lo. Bersihin etalasenya. Action list buat lo. Cek lemari baju lo. Buang kaos yang udah melar. Buang celana yang kegedean. Mulai angkat beban, fokus di bahu dan punggung. Postur tegap adalah makeup terbaik buat cowok. Hukum keempat adalah jadilah misteri berjalan. Jomblo zaman sekarang terlalu berisik di sosmed. Dikit-dikit update status galau, dikit-dikit share meme sedih, dikit-dikit foto makanan. Lo ngebuka semua kartu lo. Nggak ada yang perlu digali lagi dari lo. Lo membosankan. Ketertarikan tumbuh dari rasa ingin tahu. Mulai hari ini tutup mulut digital lo. Hapus status galau lo. Jadilah orang yang susah ditebak. Biarkan orang bertanya-tanya, si Budi kemana ya? Kok nggak pernah update story? Dia lagi sibuk proyek besar apa ya? Kekosongan informasi itu akan diisi oleh imajinasi cewek. Dan imajinasi cewek selalu bikin lo kelihatan lebih keren dari aslinya. Analogi sederhananya adalah trailer film.
Film yang bagus trailernya bikin penasaran dan gak nyeritain semua plotnya. Hidup lo adalah film box office. Jangan kasih spoiler. Action list buat lo. Puasa update story seminggu. Kalaupun mau update, posting sesuatu yang nunjukin lo lagi sibuk berkarya atau olahraga, bukan lagi sambat atau ngeluh. Hukum kelima adalah aura dangerous but good. Cewek gak suka cowok yang terlalu baik, alias nice guy. Itu ngebosenin dan gak aman. Cewek suka cowok yang punya kapasitas buat jadi berbahaya, tapi memilih buat jadi baik. Lo harus punya sisi gelat yang terkontrol. Lo harus punya taring. Kalau lo selalu senyum, selalu ngalah, selalu minta maaf, lo kelihatan lemah. Tunjukin kalau lo punya prinsip. Tunjukin kalau lo bisa marah kalau batasan lo dilanggar. Tatap mata orang dengan tajam, jangan nunduk. Bicara dengan suara berat dan tegas, jangan cempreng. Analogi sederhananya adalah singa sirkus. Singa itu penurut sama pawangnya, tapi penonton tahu kalau singa itu bisa nyabik-nyabik orang kapan aja. Itu yang bikin tegang dan kagum. Action list buat lo. Latihan bela diri, Muay Thai atau boxing. Pukulan fisik di sasana bakal ngubah sorot mata lo jadi lebih tajam dan percaya diri. Cewek bisa ngerasain aura petarung itu. Hukum keenam adalah nyaman dalam kesendirian. Ini kunci paling penting buat jomblo. Lu nggak akan dikejar cewek kalau lo kelihatan butuh cewek. Bau kebutuhan alias need itu bau paling busuk buat wanita. Lu harus benar-benar nyaman. Makan sendirian, nonton sendirian, jalan-jalan sendirian. Pas lo nikmatin kesendirian, lo memancarkan aura self-sufficiency. Lo mandiri, lo utuh. Cewek ngeliat cowok yang asik sendiri itu jadi pengen gabung. Ih, kok dia seru banget sih sendirian? Aku mau ikutan dong. Tapi, kalau lu sendirian sambil celingukan megang HP, muka sedih, cewek bakal iya. Analogi sederhananya adalah pesta pribadi. Lo lagi pesta di dalam kepala lo. Lo joget sendiri, orang lain jadi penasaran dan pengen masuk ke pesta lo. Action list buat lo. Pergi ke kafe sendirian minggu ini. Jangan bawa HP, bawa buku atau jurnal. Duduk tegak minum kopi lo dengan nikmat. Perhatikan sekeliling dengan santai, rasakan betapa kuatnya diri lo. Hukum ketujuh adalah ciptakan misi hidup yang seksi. Cowok yang nganggur dan gak punya tujuan itu gak seksi. Cowok yang tujuannya cuma nyari pacar itu menyedihkan. Lo harus punya obsesi, entah itu karir, bisnis, hobi, atau seni. Sesuatu yang bikin lo bangun pagi dengan semangat. Pas lo ngomongin misi lo, mata lo berbinar-binar, energi lo meluap-luap. Itu yang bikin cewek jatuh cinta. Mereka jatuh cinta pada passion lo, bukan pada lo-nya. Mereka pengen jadi bagian dari perjalanan sukses lo. Analogi sederhananya adalah kapal pesiar. Lo adalah kapten kapal yang mau pergi ke pulau harta karun. Cewek adalah penumpang yang mau ikut berlayar. Kalau kapal lo nggak punya tujuan, ngapain mereka naik? Action list buat lo. Tentukan satu skill yang mau lo kuasai dalam 3 bulan ke depan. Fotografi, coding, atau bahasa asing. Fokus di sana. Jadikan itu topik pembicaraan utama lo, bukan soal cewek. Hukum ke-8 adalah hapus validasi murahan. Berhenti nge-like foto cewek seksi di Instagram. Berhenti komen, cantik banget kak. Berhenti jadi sim. Setiap like yang lo kasih gratis itu nurunin harga diri lo. Lo ngasih tahu dunia kalau lo adalah fans dan idola. Gak pernah pacaran sama fans. Simpan validasi lo. Bikin validasi lo mahal. Yah, high value cuman ngasih pujian kalau cewek itu benar-benar melakukan sesuatu yang hebat, bukan cuma karena dia pamer paha. Analogi sederhananya adalah mata uang. Kalau lo cetak uang terlalu banyak, terjadi inflasi. Nilai uangnya jadi 0. Jangan biarkan perhatian lo kena inflasi. Action list buat lo, unfollow akun-akun cewek yang cuma modal badan doang. Bersihkan timeline lo, hemat jempol lo. Hukum ke-9 adalah berani tidak setuju. Nanti pas lo mulai ngobrol sama cewek, jangan jadi bunglon yang iya-iya aja. Kamu suka film horor? Iya, aku suka banget. Kamu suka pedas? Iya, aku suka juga. Basi, itu nggak punya kepribadian. Cewek suka gesekan, cewek suka tantangan. Kalau lo nggak setuju, bilangnya nggak setuju. Debat kecil itu bikin percikan api. Itu nunjukin lo punya pendirian. Analogi sederhananya adalah amplas. Kalau halus banget, licin, tapi nggak bisa ngebentuk apa-apa. Lo butuh tekstur kasar dikit buat ngebentuk hubungan. Action list buat lo. Latihan bilang enggak pada hal-hal kecil. Kalau temen lo ngajak ke tempat yang lo nggak suka, tolak. Latih otot penolakan lo. Hukum ke-10 adalah dominasi ruang. Perhatikan cara duduk lo.
Jomblo insecure duduknya nyempil. Kakinya dirapitin, tangannya dilipat, badannya dibungkukin. Dia mau ngambil tempat sesedikit mungkin. Pria alfa melakukan manspreading yang sopan. Buka kaki lo selebar bahu. Sandarkan tangan lo ke kursi sebelah. Tegakkan punggung. Ambil ruang yang banyak. Ini sinyal bawah sadar kalau lo nyaman dan lo yang punya wilayah. Cewek secara insting merasa aman di dekat cowok yang bisa mendominasi ruang fisik. Analogi sederhananya adalah raja hutan. Singa kalau tidur terlentang ngabisin tempat. Kancil tidur nyempil di pojokan. Jadilah singa. Action list buat lo. Mulai sekarang kalau duduk di sofa atau kursi, rentangkan tangan dan kaki lo. Jangan takut nyenggol orang dikit. Klaim wilayah lo. Hukum ke-11 adalah lambatkan gerakan lo. Orang yang gugup gerakannya cepat dan patah-patah. Matanya gerak sana-sini. Ngomongnya ngebuk kayak dikejar setan. Orang yang berkuasa gerakannya lambat, tenang, terukur. Coba lihat di film-film. Bos mafia selalu gerak lambat karena dia punya semua waktu di dunia. Dia nggak takut telat. Perlambat jalan lo, perlambat noleh lo, perlambat bicara lo. Tempo yang lambat ini menciptakan aura wibawa dan misteri. Analogi sederhananya adalah air. Air terjun yang deres itu berisik. Laut dalam yang tenang itu menghanyutkan dan mematikan. Jadilah laut dalam. Action list buat lo. Pas jalan bayangin lo jalan di dalam kolam renang. Ada beban air yang nahan gerakan lo. Itu bikin gerakan lo lebih smooth dan maskulin. Hukum ke-12 adalah wangi yang membekas. Kita bicara atomik. Atomik itu partikel kecil yang tak terlihat. Salah satunya adalah bau. Indra penciuman wanita jauh lebih tajam dari pria dan terhubung langsung ke pusat emosi otak. Kalau lo wangi, lo ngehack otak dia. Beli parfum yang maskulin. Jangan parfum minimarket yang baunya kayak sabun cuci piring. Investasi di parfum yang punya karakter woody, spicy, atau emas. Pas lo lewat, baunya ketinggalan. Itu bikin dia ingat lo pas lo udah pergi. Analogi sederhananya adalah penanda wilayah. Hewan menandai wilayah pakai bau. Lu juga harus nandain kehadiran lo pakai bau yang enak. Action list buat lo. Cari parfum signature lo. Pakai tiap hari bahkan pas lo cuma di rumah. Biar lo sendiri merasa seksi. Hukum ke-13 adalah punya standar tinggi. Jangan mau sama sembarang cewek cuma karena lo kesepian. Tulis kriteria cewek idaman lo. Bukan cuma fisik, tapi sifat. Gua nggak mau cewek yang kasar. Gua nggak mau cewek yang rokok. Gua nggak mau cewek yang main HP pas diajak ngomong. Pas lo punya standar, lo nggak akan gampang baper sama cewek yang cuma modal cantik doang. Lo nyeleksi mereka dan cewek itu suka diseleksi. Pas dia ngerasa lo lagi menilai kelayakan dia bakal berusaha buat lulus ujian lo. Disitulah dinamika berbalik. Dia yang ngejar validasi lo. Analogi sederhananya adalah HRD perusahaan Bonafit. Mereka nggak nerima semua pelamar. Mereka punya tes ketat. Jadilah HRD buat hidup lo sendiri. Action list buat lo. Tulis 5 red flags atau hal yang lo benci dari cewek. Hafalkan, kalau ketemu cewek cantik tapi punya sifat itu, langsung ilfil. Jangan toleransi. Hukum ke-14 adalah sentuhan tak sengaja. Kalau nanti lo dapat kesempatan interaksi, jangan kaku kayak kano kering. Jangan takut bersentuhan fisik secara wajar. Sentuhan di lengan pas ketawa. Sentuhan di punggung pas mempersilahkan jalan. Sentuhan memecahkan tembok es. Buat lo yang masih jomblo, latihan sentuhan ini ke temen cowok dulu. Tepuk bahu, jabat tangan mantap. Biar lo terbiasa dengan kontak fisik, biar lo gak kago. Analogi sederhananya adalah listrik. Kabel harus nempel biar nyala. Action list buat lo. Biasakan jabat tangan dengan erat dan tatap mata orangnya. Jangan jabat tangan lemes kayak ikan mati. Hukum ke-15 adalah kelimpahan semu. Hukum terakhir dan terpenting. Walaupun lo jomblo, tanamkan mindset di kepala lo kalau lo punya banyak opsi. Bilang ke diri lo, di dunia ini ada miliaran wanita. Kalau satu nolak, masih ada jutaan yang lain. Mindset abundance ini bikin lo nggak desperate. Lo nggak akan maksa, lo nggak akan mengis. Kalau interaksi berjalan lancar, bagus. Kalau enggak, next. Sikap bodo amat ini justru sangat menarik karena nunjukin lo nggak terikat hasil. Analogi sederhananya adalah tukang parkir. Mau ada mobil masuk atau keluar, dia tetap santai prit-prit. Karena dia tahu bakal ada mobil lain yang datang. Jadilah tukang parkir hati. Action list buat lo. Tiap kali lo ngerasa sedih karena kesepian, ucapkan mantra ini. Gua adalah hadiah. Yang rugi bukan gua, tapi mereka yang gak sadar keberadaan gua. Waktu gua akan tiba. Oke, sekarang kita masuk ke action list. Gua akan bikin tantangan 7 hari buat lo.
7 hari ke depan, kita nggak akan ngebahas pick up line murahan. Kita nggak akan belajar cara ngerayu. Kita akan melakukan instalasi ulang pada software diri lo. Kita akan ubah lo dari pemburu yang lelah menjadi magnet yang diam tapi kuat. Siapkan hati lo. Ini nggak akan nyaman. Tapi rasa sakit adalah tanda kalau lo sedang bertumbuh. Hari pertama adalah puasa mata. Tantangan hari Senin ini simpel, tapi menyiksa. Musuh terbesar lo adalah mata lo yang liar, alias jelalatan. Setiap ada cewek cantik lewat, leher lo otomatis muter. Lo ngarep yang ngeliat lo. Lo ngarep dapat validasi dari tatapan dia. Itu perilaku low value. Itu nunjukin lo haus. Tugas lo hari ini adalah matikan radar itu. Seharian penuh dari pagi sampai malam, lo dilarang keras menatap wanita dengan tatapan nafsu atau tatapan ngarep. Kalau ada cewek cantik lewat, di kantor atau di jalan, buang muka lo. Lihat depan, lihat HP, lihat jam tangan. Fokus pada tujuan lo berjalan. Lo harus ngajarin otak lo kalau wanita cantik itu bukan selebriti yang harus lo sembah. Mereka cuma manusia biasa. Pas lo berhenti ngeliatin mereka, sesuatu yang ajaib bakal terjadi. Mereka yang bakal mulai ngeliatin lo. Mereka bakal bingung, kenapa cowok ini gak tertarik sama gua. Ego mereka terusik dan disitulah rasa penasaran tumbuh. Jadilah hantu hari ini. Tidak peduli, dingin, dan fokus. Hari kedua adalah audit kemasan. Lu nggak bisa jual produk bagus kalau bungkusnya robek dan kotor. Hari Selasa ini, kita urus fisik lo. Bukan, lu nggak perlu operasi plastik jadi opa Korea. Lu cuma perlu terlihat rawat. Cewek bisa maafin muka pas-pasan, tapi cewek nggak bisa maafin cowok yang jorok dan bau. Tugas lu hari ini, bangun lebih pagi, mandi lebih lama, sikat gigi lebih bersih. Cek kuku lo, kalau hitam, potong. Cek rambut hidung lo, kalau keluar, gunting. Cek baju lo. Kalau kerah kaos lu udah melar, buang jadi kain pel. Pakai kemeja atau kaos yang pas di badan, yang bikin bahu lo kelihatan bidang. Dan yang paling penting, bahu badan. Beli parfum. Nggak harus mahal, yang penting wanginya maskulin, kayu-kayuan atau rempah. Jangan wangi buah-buahan yang manis. Pas lo wangi, lu jalan lebih tegak. Pas lo rapi, lu merasa lebih layak. Hari ini, jangan keluar rumah sebelum lo ngerasa ganteng di depan cermin. Validasi harus datang dari lo dulu, baru dari orang lain. Hari ketiga adalah detox digital. Sosial media adalah racun buat cowok yang lagi berjuang. Lu lihat story cewek-cewek cantik, lu jadi ngiler. Lu lihat temen lo pacaran, lu jadi insecure. Lebih parah lagi, lu sering update status galau atau repost quote sedih biar dapat perhatian. Stop. Tugas hari Rabu ini adalah puasa story. Jangan buka Instagram buat lihat cewek, dan jangan posting apa-apa. Menghilanglah. Jadilah misterius. Biarkan orang bertanya-tanya lo kemana. Kekuatan terbesar seorang pria ada pada misterinya. Kalau lu ngumbar semua perasaan lu di internet, lu jadi buku yang terbuka, membosankan. Bersihkan timeline lu. Unfollow akun cewek seksi yang gak kenal lu. Hemat energi lu. Simpan jempol lo. Jangan like foto cewek. Jangan komen memuji. Bikin validasi lo jadi barang mahal yang langka. Hari keempat adalah latihan senyum sosial. Sekarang lu udah rapi, lu udah misterius. Saatnya tes ombak. Lu nggak perlu langsung nembak cewek. Itu bunuh diri. Kita mulai dari yang ringan, kita bangun otot sosial lo. Tugas hari Kamis ini adalah berinteraksi dengan 3 orang asing wanita. Targetnya bukan minta nomor HP. Targetnya cuma bikin interaksi singkat yang positif. Bisa ibu gantin, bisa kasir minimarket, bisa resepsionis. Tatap matanya, senyum sedikit dan bilang, "Makasih ya mbak, hari ini rame banget ya." Cuma itu. Lihat responnya. Kalau dia senyum balik, itu kemenangan buat lo. Tujuannya adalah membiasakan diri lo dengan energi wanita. Biar lo nggak guguk, biar lo nggak gemeteran. Anggap semua wanita itu teman lama lo, santai aja. Hari kelima adalah dominasi ruang. Bahasa tubuh lo nyaring lebih kencang dari mulut lo. Cowok yang gak pede biasanya menyusut, duduknya bungkuk, kakinya rapat, tangannya ngilang lindungin dada. Lu kayak mau ngilang. Hari Jumat ini kita belajar jadi raja. Tugas lo adalah ambil ruang alias taking space. Kalau lo duduk di sofa, rentangkan tangan lo. Buka kaki selebar bahu. Kalau lo berdiri, tegakkan punggung, busungkan dada sedikit. Angkat dagu.
berjalanlah lebih lambat. Orang penting gak pernah buru-buru. Bayangkan lo pakai jubah raja yang berat. Gerakan lo harus tenang dan berwibawa. Pas lo masuk ruangan, jangan nunduk main HP. Lihat sekeliling. Lakukan kontak mata dengan orang-orang. Bahasa tubuh yang terbuka, alias open body language, mengirim sinyal ke otak lo kalau lo aman dan lo berkuasa. Cewek secara insting merasa aman di dekat cowok yang terlihat kokoh dan tidak terintimidasi oleh lingkungan. Jadilah batu karang itu. Hari ke-6 adalah menemukan misi. Cewek itu suka cowok yang punya dunia sendiri. Kalau dunia lu cuma isinya kerja pulang dan main game, wajar kalau lu jomblo. Nggak ada yang menarik buat diceritain. Hari Sabtu ini adalah hari egois. Lupakan cewek. Tugas lo adalah cari satu hal yang bikin mata lo berbinar. Apa itu? Olahraga, musik, bisnis sampingan, atau naik gunung. Habiskan hari Sabtu ini buat tenggelam dalam hobi itu. Kalau lu suka kopi, pergi ke kedai kopi. Pelajari jenis biji kopi. Ngobrol sama baristanya. Kalau lu suka lari, pergi lari 5 kilo. Sampai keringat lu deres. Gairah alias passion itu seksi. Pas nanti lu ngobrol sama cewek dan lu cerita soal hobi lo, dengan penuh semangat, cewek bakal terpesona. Mereka jatuh cinta pada nyala api di mata lo saat lo ngomongin hal yang lo suka. Jangan jadikan wanita sebagai pusat dunia lo. Jadikan mereka tamu yang beruntung, bisa masuk ke dunia lo yang seru. Hari ke-7 adalah solo day. Ini adalah puncak tantangan lo. Hari Minggu biasanya lo ngenes di kamar meratapi nasib jomblo. Hari ini lo akan merayakan diri lo sendiri. Tugas lo adalah ajak diri lo kencan alias solo day. Pakai baju terbaik lo yang udah lo siapin di hari Selasa. Pakai parfum lo, pergi ke tempat yang enak. Kafe yang nyaman, atau toko buku yang tenang. Bawa buku atau jurnal, jangan main HP terus. Nikmati kopi lo, nikmati suasananya. Lihat sekeliling, sadari kalau lo itu hadiah alias the prize. Lo udah rapi, lo wangi, lo punya hobi, lo misterius. Siapapun cewek yang nanti bisa duduk di sebelah lo, dia adalah cewek yang beruntung. Tanamkan mindset itu. Gua adalah hadiahnya. Bukan sombong, tapi sadar nilai diri. Pas lo duduk sendirian dengan nyaman dan percaya diri, lo memancarkan aura kelimpahan. Lo gak butuh orang lain buat bahagia. Dan ironisnya, itulah yang bikin orang lain pengen nempel sama lo. Jika ada kesempatan, senyum ke orang di sekitar lo. Kalau enggak, nikmati saja kesendirian lo yang berkelas. My brother, 7 hari ini mungkin gak langsung bikin lo dapat pacar model internasional. Tapi 7 hari ini sudah membunuh versi lama lo yang menyedihkan. Lo sekarang lebih tegak, lebih wangi, lebih tenang. Lo udah punya modal dasar buat jadi magnet. Teruskan kebiasaan ini. Jadikan ini gaya hidup, bukan cuma tantangan seminggu. Fokus bangun kualitas diri lo, bangun karir lo. Bangun badan lo, dan percayalah di saat lo sibuk memperbaiki diri, di saat lo nggak lagi ngejar-ngejar kupu-kupu, taman lo akan berbunga indah. Dan kupu-kupu itu akan datang sendiri. My brother, 15 hukum ini adalah cetak biru buat ngebangun ulang karakter lo. Lo nggak akan berubah dalam semalam. Tapi kalau lo praktikin ini satu persatu, cara jalan lo bakal berubah. Cara natap bakal berubah, aura lo bakal berubah. Selamat berjuang di medan sunyi. Bangun kualitas diri lo dalam diam, dan biarkan kesuksesan lo yang berbicara. Salam Mayumen. Semangat bro!